Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farizal, NIM 2018-058 dari kelas Ekonomi Internasional kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan teori perdagangan dan pembangunan ekonomi, menurut perdagangan tradisional, setiap negara yang terlibat dalam hubungan dagang antar negara akan terdorong untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor komoditi tertentu yang memiliki keunggulan komparatif. Untuk kawasan-kawasan yang mengalami pertumbuhan dan pembangunan pesat dan kegiatan ekspor yang intensif mengindikasikan bahwa perdagangan internasional mampu berfungsi sebagai suatu mesin pertumbuhan bagi ekonomi. Lalu, apa saja kontribusi perdagangan bagi pembangunan? Yang pertama, perdagangan dapat meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber daya domestik di suatu negara yang berkembang. Yang kedua, menciptakan pembagian kerja dan skala ekonomis yang lebih tinggi. Ketiga, wahana transmisi gagasan baru, teknologi yang lebih baik, serta kecakapan manajerial dan bidang-bidang keahlian lain yang diperlukan bagi kegiatan bisnis. Yang keempat, memberikan inspirasi dan membuka lahan bisnis baru yang dapat menguntungkan bagi para produsen setempat. Dan yang terakhir, instrumen yang efektif untuk mencegah monopoli karena perdagangan pada dasarnya merangsang peningkatan efisiensi setiap produsen domestik agar mampu menghadapi persaingan dari negara lain. Nilai tukar perdagangan dan pembangunan ekonomi biasanya menggunakan nilai tukar perdagangan komoditi atau Commodity Term of Trade sebagai rasio indeks harga komoditi ekspor suatu negara atau PX terhadap indeks harga komoditi impornya atau PM dikalikan dengan 100. Dan juga ada beberapa jenis nilai tukar lainnya seperti nilai tukar perdagangan yang berkenaan dengan pendapatan atau income term of trade. Lalu ada nilai tukar perdagangan faktor tunggal atau single factorial term of trade. Dan yang terakhir ada nilai tukar perdagangan faktor ganda atau double factorial term of trade. Lalu, untuk pembahasan selanjutnya adalah apakah perdagangan internasional akan mendorong pembangunan ekonomi suatu negara? Adam Smith dan David Ricardo percaya bahwa spesialisasi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk yang lebih banyak lagi sehingga akan mendatangkan pendapatan bagi negara tersebut lebih banyak lagi. Sedangkan Alfred Marshall mengatakan bahwa perdagangan sebagai motor dari pertumbuhan ekonomi. Suatu negara lebih baik memproduksi banyak barang yang paling murah biaya produksinya dan memberikan kesempatan bagi negara lain untuk memproduksi barang yang lainnya. Sedangkan Sir Ohlin dan Samuelson menemukan bahwa perdagangan internasional menciptakan efisiensi dan akan saling menguntungkan bagi seluruh negara di dunia. Setelah kita membahas tentang beberapa tokoh yang pro dengan perdagangan internasional akan mendorong pembangunan ekonomi suatu negara, pastinya ada juga beberapa tokoh yang kontra dengan pernyataan di atas, di mana perdagangan internasional malah merugikan negara yang sedang berkembang. Dalam teori ketergantungan atau dependency teori dan teori pertukaran yang tidak seimbang atau teori of unequal exchange, negara sedang berkembang tetap disiapkan menjadi negara yang inferior dan dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem perdagangan dunia. Sedangkan keuntungan akan selalu menguntungkan negara yang lebih maju. Raoul Prebisch dan Hans Singer mengatakan bahwa perdagangan internasional membawa konsekuensi yang tidak baik bagi negara yang sedang berkembang dalam jangka waktu panjang, karena negara-negara tersebut dipaksa untuk berspesialisasi menghasilkan barang-barang primer. Sedangkan Gunnar Myrdal berargumen bahwa perdagangan internasional tidak akan mencapai keseimbangan dalam hal pembayaran balas jasa faktor produksi, di mana negara sedang berkembang akan selalu dirugikan akibat perdagangan internasional ini. Sektor perdagangan tradisional akan berkembang dalam jangka pendek namun akan semakin hancur dalam jangka panjang karena sektor ini hanya memproduksi barang-barang primer atau barang yang murah harganya. Namun, bagaimana bukti secara empiris dari pernyataan di atas tadi?
Dalam grafik laporan pertumbuhan perdagangan ekspor dan GDP di dunia pada tahun 1995 sampai 2010, di mana pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional tidak hanya bergerak searah, bahkan pertumbuhan ekspor melebihi pertumbuhan ekonomi. Namun ekspor masih didominasi oleh negara industri dibandingkan negara yang sedang berkembang. Sedangkan untuk tabel selanjutnya, bagian negara industri dari total ekspor di dunia masih lebih tinggi dibandingkan NSB. Untuk wilayah Asia awalnya semakin meningkat, namun sekarang sudah mengalami stagnasi. Sementara untuk Afrika dan Amerika Latin juga masih relatif rendah dan tidak berkembang. Berarti dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi berhubungan positif, namun mempunyai hubungan yang lemah. Sekian penjelasan video saya tentang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.